Pokok hutangnya 9.000 triliun loh. Coba lu pikir, siapa yang hutang itu? Dan apakah Prabowo itu cuma jadi tukang cuci piring? Dan dia dijebak. Ingat loh, dijebak. Kata-kata gue itu spesifik. Dijebak. Kenapa dijebak? Prabowo lu harus hati-hati. Yang membuat lu nyungsep hari ini adalah orang-orang yang lu kira kawan lu. Yang lu kira adalah peduli sama bangsa negara ini. Hello? Enggak. Faktanya apa? Ada organisasi, ormas, pengusaha dipalak. Udah jelas proyek strategis negara. Chandra Asli, 5 triliun dia palak. Kok dibiarkan sih ormas-ormas ini dibiarkan? Meres pengusaha, meres investor, takutlah orang investasi di Indonesia. Belum itu selesai, pabrik BYD di Subang, didatengin preman, dibiarin aja. 11 triliun nilai investasinya. Ngeri nggak? Lebih gila lagi di Jawa Tengah nih ada daerah. Ada investor mau bikin peternakan babi, 30 triliun. Ditolak juga. Hello, gila, pusing gua negara kita katanya kurang duit, tapi preman di mana-mana. Yang pakai seragam, yang nggak pakai seragam, yang pakai baju, semua kalau bisa dipalak, ditekan, diinjak, pengusaha itu dihabisin. Padahal katanya kita butuh investasi asing. Bahkan fresh from the oven ya, ini di konten lo bisa lihat ada investasi dari investor dari Korea 30 triliun mau invest ke sini. Takut juga terhambat gara-gara diganggu ormas. Ini negara preman apa negara hukum? Hati-hati nih. Dan makin sini lu akan makin lihat ya, apa yang dibilang Sun Tzu itu benar. Kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan terus dilakukan. Bukannya di stop, bukannya dikasih contoh yang baik, bukannya di penjara koruptor-koruptor itu, tukang-tukang palak itu diberantas, tapi kok dibiarkan. Ini sayang banget sih, sayang banget. Gue jujur sangat menyayangkan ini guys. Tapi satu hal yang pasti, ini semua tentu harus ada yang ambil cuan. Menurut lu siapa yang diuntungkan? Ketika situasi udah seperti ini, ya akan banyak orang yang mau ambil untung. Jujur aja. Ingat, setiap kekacauan selalu ada opportunity. Setiap chaos selalu ada peluang. Ya kita kemarin udah jelas Indonesia gelap. Penyandang dananya adalah oligarki Singapura. Dan di demonstrasi kali ini ya nggak peduli ya, sebetulnya ada banyak juga. Di sini kita lihat ada oligarki. Singapura juga bermain. Malaysia juga bermain. Negara asing juga bermain. Oligarki dalam negeri juga bermain. Karena kalau lu pakai akal sehat, paling enak. Namanya kita investor ya. Kalau investasi saham, saham yang paling gampang digoreng itu saham yang fundamentalnya bagus atau saham yang fundamentalnya jelek. Ya yang fundamentalnya jelek, perusahaan yang fundamentalnya jelek, GCG-nya buruk, itu paling gampang diutak-atik, paling gampang diadu domba, paling gampang digoreng. Begitupun negara. Negara yang paling gampang digoreng, ya negara yang GCG-nya tidak baik, GCG-nya nggak bagus. Dan sekarang, lu tahu kenapa sekarang ada banyak oligarki yang mau ikut ambil bagian dalam kehancuran ini? Ya karena mereka juga sakit hati. Selama ini bisa jadi mafia minyak di Singapura. Diberantas. Marah. Bisnisnya triliunan, kaya sekali. Sekarang diutak-atik, gimana nggak marah? Di saat yang sama, negara juga salah melakukan berbagai perhitungan, keluarin Patriot Bond, 2% bunga. Pengusaha, oligarki dianggap sebagai badan amal, harus nabung 2% per bulan. Buat apa? Ya karena ini membela negara. Hello, oligarki suruh kasih duit 50 triliun. Kasih nggak dia? Kasih. Di belakang layar apa? Sakit hati. Tiba-tiba ada yang datang, bro, modalin gua dong buat demonstrasi 500M, mau gak lo? 500M cuma 1% dari 50 triliun. Duit kecil itu. Kasih. Ambil untung. Jadi begitu banyak yang dirugikan. Sehingga mereka akan coba ambil peluang dari sini. Karena sakit hati. Oligarki dalam negeri, oligarki Singapura, bahkan sampai level negara ya. Malaysia dan Norwegia. Ya khususnya Norwegia. Teman-teman, sekali lagi gue mau bilang, lu harus renungkan ya. Apalagi yang bilang kemarin mau bubarkan DPR. Coba lu tanya lagi. Setelah bubar DPR, apa yang terjadi? Lu bikin dihukum mereka, lu pengen diganti, oligarki tinggal pasang muka baru. Ingat, biaya politik di Indonesia mahal. Ujung-ujungnya orang yang calon DPR, calon parlemen, cari sponsor, cari pemodal. Calon bupati cari modal. Kemana? Ke oligarki. Duit kecil itu. Oke, lu mau butuh modal kampanye berapa? 40M, gua kasih. Tapi gua dapat apa? Oh, lu dapat konsesi tambang di daerah gua. Oh, lu dapat undang-undang ini nanti. Oh, lu dapat perda ini nanti. Gampang. Ujung-ujungnya apa? Oligarki lagi. Karena mau lu tahun 98, mau lu tahun 2025, yang lu lakukan, lu tuh cuma surface level. Lu cuma ganti kulitnya. Tapi dalamnya lu nggak ikut perbaikin. Akibatnya apa? Cuma ganti casing. Dan ini akan terulang lagi, dan makin parah. Karena pemainnya macem-macem. Teman-teman jangan lupa, ketika negara chaos yang ambil untung itu banyak loh, even negara lainnya. Ini di level pengusaha aja orang bersaing. Di level negara orang juga bersaing. Lu lupa ya, ketika Indonesia tahun 2002 ada bom di Bali, ada bom di JW Marriott sampai berkali-kali. Lu pernah pikir nggak yang lakukan itu siapa? Ternyata setelah dicek KTP-nya, orang yang bom diri, anteknya adalah, ketuanya adalah orang Malaysia, Nurdin M. Top.
Dr. Azari. Lu kira itu orang Indonesia? No, orang Malaysia. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi setelah bom Bali meledak? Panen raya. Banyak investor dari Indonesia pindah ke Malaysia. Banyak wisatawan yang tadinya mau liburan ke Indonesia pindah berwisata ke Malaysia karena dia lagi kampanye Malaysia Truly Asia. Dan data menunjukkan banyak perusahaan asing sampai orang Jepang ketakutan. Lu tahu ya, Sony itu tadinya mau investasi triliunan di tahun 2002. Bom meledak, apa yang terjadi? Dia buka pabrik, dan lu tahu di mana buka pabrik? Di Malaysia.